Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat. Fa innahu qad faza al muttaqun ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah yang masuk ke dalamnya mendatangkan sakinah dan mengundang rahmat, dan tempat-tempat yang dicari oleh para malaikat. Mudah-mudahan di akhir pertemuan Allah SWT berikan kita hadiah bingkisan berupa ampunan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang semoga dengan salawat dan salam kita senantiasa mengingat dan mempedomani, mengikut dan meneladani sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhirat mudah-mudahan kita diizinkan dan diridai mendapatkan syafaat. Melanjutkan adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, adab as-salafus salih dalam bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama manusia. Qala al-muallif rahimahullah iqtidaan bin Nabiyyir Rahim sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mencontoh Nabi yang penyayang sallallahu alaihi wasallam. Mereka suka qada hajatil muhtajin, yaitu menunaikan, mengadakan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Wa ta'allama li alamil bu'asa'il mu'damin, dan sangat peduli dan ikut sedih melihat keadaan orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin. Rawal Imam Muslimun, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan an Jarir bin Abdullah al-Bajali, meriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qala, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal siang, yakni waktu duha. Faja'ahu qaumun hufatun urat, lalu tiba-tiba datang satu kaum yang hufatun bertelanjang kaki, wa uratun bertelanjang badan. Artinya seperti yang ditafsirkan nanti, ay akhlaqat thiyabuhum, yaitu berpakaian yang sudah compang-camping, sudah lusuh. Mujtabin nimari awil abah,
sambil yaitu memakai pakaian an-nimar, yaitu sejenis kain yang bergaris-garis. Mutaqallidis suyuf, sambil menyandang pedang-pedang. Ammatuhum min Mudhar, sebagian besar dari mereka dari Mudhar. Orang Quraisy terbagi dua, Rabi'ah dan Mudhar. Dan Mudhar ini sangat terkenal dengan memuliakan bulan Rajab, sampai bulan Rajab itu dinisbatkan kepada mereka. Wa Rajabu Mudhar. Dalam hadis tentang bulan-bulan haram, Nabi menyebutkan al-ashhur inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat wa wahidun fard wa huwa Rajabu Mudhar. Bulan itu ada 12, 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram itu 3 berurut dan 1 terpisah sendiri, yaitu Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, sehingga dinisbahkan kepada mereka karena mereka yang paling menjaga kehormatan bulan Rajab itu. Bulan Rajab, walaupun secara umum orang-orang jahiliyah dulu menjaga kehormatan bulan haram. Ada yang hafal bulan haram itu bulan apa aja? Sekarang bulan apa ini? Zulhijjah. Zulqa'dah. Masuk bulan apa? Masuk bulan apa? Kalau payah jawab bilang bulan haji. bulan haji. Dan bulan-bulan haji itu memang letaknya di bulan haram. Bulan haram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian ditambahkan Allah Muharram. Jadi 3 berurutan. Ada hikmahnya. Orang dulu paling jauh pergi balik naik haji di masa itu, baik jalan kaki maupun naik kendaraan, adalah 3 bulan. Sebulan berangkat aman, karena bulan haram tak boleh berperang. Kemudian di musim haji di bulan haram, bulan Zulhijjah, dan di tanah haram juga tidak boleh berperang. Pulangnya di bulan ya habis Zulhijjah Muharram lah lagi sayang. Bulan Muharram juga di bulan haram aman karena tidak boleh berperang. Kayaknya orang jahiliyah lebih menjaga bulan haram dari kita hari ini. Sahih? Di bulan-bulan haram ini perang juga kita. Sahih? Iya enggak? Saling hujat, saling menzalimi, salah sifat kaji lain pula komentar dan sebagainya. Jadi bulan haram orang jahiliyah kayaknya sebagian orang jahiliyah lebih menghormati jadi sebagian kita umat Islam hari ini. Awak lewat bulan Zulqa'dah kah? Ada rasa lain daripada bulan yang lain? Tidak ada dia. Paling rasa lainnya sibuk memikirkan gimana caranya bisa ikut berkorban sah. Iya. Awalnya terdaftar pitil adoleh. Untuk mengurangi kezaliman di bulan ini, kayaknya kita aman-aman aja rasanya, sama dengan bulan yang lain. Ghibah tetap lancar, hasad dengki masih okey, sah. Tuan-tuan ada nampaknya nuduh pula ustaz dia. Yalah enggak apa-apa. Saya teruskan hadisnya. Wa qallidis suyuf, sambil menyandang pedang-pedang. Amatu min Mudhar, sebagian besar mereka dari Mudhar. Bal kulluhum min Mudhar,
bahkan semua mereka dari Bani Mudhar, bukan Mudhar ya, Mudhar. Nah, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat pemandangan itu berubah wajah Nabi alaihi salatu wasallam, ay taghayyara launu syafaqatan wa ta'alluman. Melihat itu Nabi berubah wajahnya karena kasihan dan merasa sedih, karena kasihan dan merasa sedih. Naam, lifakrihim, melihat kefakiran mereka. Ya, Nabi SAW cepat sekali merasakan, cepat sekali bereaksi terhadap keadaan itu. Sebagian kita mungkin ya tidak peduli sama sekali, tapi Nabi SAW tidak. Berubah wajahnya, nampak kesedihan di mukanya. Naam, lima ra'a bihim minal faqah, karena melihat betapa melaratnya mereka. Fadakhala summa kharaj, lalu Nabi masuk ke rumahnya, kemudian keluar. Kenapa dia masuk? Bertanya pada keluarganya, ada nggak yang bisa diberikan? Bertanya pada keluarganya apa yang bisa diberikan. Summa kharaj, kemudian dia keluar lagi. Fa amara Bilalan, lalu dia perintahkan Bilal, fa azan, lalu dia kumandangkan azan, wa aqam, dan salat. Berarti prosesnya sampai zuhur ini. Fa shalla thumma khatab, kemudian Nabi salat dan khutbah atau berpidato. Fa qala ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, takutlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, yakni dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian diciptakannya dari satu jiwa tersebut pasangannya, yaitu istrinya. Siapa nama istri Nabi Adam? Hawa, ya, Hawa. Lalu diciptakannya dari Adam, yaitu Hawa. Naam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya, Adam dan Hawa, Allah sebarkan, Allah tumbuh kembangkan manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta dan menyambung silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Wal ayat allati fil hasyr, kemudian beliau membaca lagi ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia bawa untuk esok hari, apa yang dia siapkan untuk esok hari. Apa yang disiapkan esok hari? Esok hari itu kapan? Hari kiamat. Hari kiamat. Hendaklah kita mempersiapkan apa yang akan dibawa mati nanti. Itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kalian, innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mendengar itu tasaddaqa rajulun bidinarihi, orang paham, karena memang bertakwa itu yaitu mengerjakan dia perintah. Dari ayat tadi mereka paham
bahwa munasabahnya adalah bersedekah tadi, karena melihat Nabi SAW melihat orang yang butuh. Jadi kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa yang dibutuhkan orang sekarang dibutuhkan oleh orang tua waktu itu adalah melihat keadaannya miskin, tentu perlu bantuan makanan, bantuan biaya, bantuan pakaian, bukan bantuan keluar-keluar di jalan. Ya, Nabi SAW ingatkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dalam menyikapi saudara mereka tadi. Tasaddaqa rajulun bidirarihi, ada yang bersedekah dari uang dinarnya, min dirhamihi, dengan dirhamnya, wa min thawbihi, ada yang bersedekah pakaian, min sa'i burrihi, kemudian dari gandumnya, min sa'i tamrihi, atau secupak tamar kormanya, hatta qal, sampai Nabi mengatakan ittaqullaha walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah dengan bersedekah walaupun sebelah kurma. Bertakwalah kepada Allah dengan bersedekah walaupun sebelah kurma. Qala Jarir, perawi hadis sahabat Nabi tadi, berkata, faja'a rajulun minal ansari bisurratin, datang seorang ansar membawa pundi-pundi. Pundi-pundi apa isinya? Piti. Ya, bawa pundi-pundi, kadat kaffuhu ta'jizu anha. Ya, saking banyaknya, karena isinya kan dolar. Dolar apa dinar? Kalau dolar ringan ya, kalau dolar dinar berat. Nah, dinar yaitu uang emas, kemudian perak, dirham, bal qad ajazan, bahkan tidak mampu tangannya mengangkat keduanya, mengangkat pundi-pundi tadi. Berarti banyak tabungannya tuh. Ada enggak yang punya tabungan tidak kuat diangkat lagi? Kita bawa ke masjid ini, ya kita bagi ya. Ada uang siling pun tak masalah. Nah, ada yang punya? Kayaknya tak ada ya. Kaleng kosong aja semua. Nah, taib. Bal qad ajal, qala thumma tata'aba an-nas. Melihat laki-laki tadi membawa sebanyak itu, akhirnya orang pada berlomba. Nah, melihat semangat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada kalanya kalau sedekah itu dilakukan secara simbolis, terang-terangan, bisa menyebabkan kebaikan. Seperti yang akan dijelaskan Nabi dalam hadis ini nanti. Qala hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Sampai saya melihat dua onggok besar, satu pakaian, satu ya, saya kan sudah tunjuk tadi, satu pakaian, satu harta, makanan dan uang. Nah, ini dua onggok besar min ta'amin wa thiyab, yaitu terdiri dari makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal. Akhirnya saya melihat bagaimana Nabi wajahnya berseri-seri. Bahagia bisa membahagiakan orang. Bahagia bisa membahagiakan orang lain. Begitulah Nabi alaihissalam. Jadi melihat orang menderita, dia ikut menderita. Melihat orang bahagia, dia ikut bahagia. Makanya tidak mungkin membahagiakan orang kecuali orang yang memang merasakan bahagia. Jadi bukan orang yang tidak pernah merasa bahagia, walaupun berlimpah harta, tapi tidak merasa bahagia, tak bisa membahagiakan orang. Makanya orang hasad, orang kedekut, tidak pernah bahagia, walaupun melimpah. Di akhirat nanti jadi orang melarat, disetrika dengan harta bendanya tadi. Tapi orang yang miskin, orang yang hanya sekedarnya, tapi karena bahagia
biasanya menularkan kebahagiaan itu pada orang lain. Makanya infak itu fis sarra'i wad dharra'i. Jadi bukan hanya ketika banyak saja, tapi ketika sedikit pun orang yang bahagia pasti akan ingin membawa orang lain bahagia. Contoh konkret, kalau orangnya duitnya banyak, mungkin kalau ngajak orang makan di restoran sah. Kalau orangnya duitnya sedikit, ngajak orang makan di perempatan, tidak paham. Yalah, apa boleh buat. Tuan-tuan tidak semangat, kenapa sih? Tidak mau diajak bicara ya? Yalah, oke lah, saya sendiri aja lah. Nah, payah betul. Tidak ada semangat, tidak ada menggotu. Ibarat mancing, tidak ada menggotu lah. Ya. Awak mancing-mancing, dia ketawa aja, payah aja ketawa. Ya Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi tidak apa-apa lah. Saya tidak ajak-ajak lagi, sendiri aja lah. Nah, jadi Nabi SAW wajahnya bersemangat, wajahnya gembira, berseri-seri. Apa sebab? Sebab dia terbayang bagaimana gembiranya hati-hati orang tadi. Orang miskin kadang tidak minta-minta, tapi kalau diberi bahagia enggak? Salah lagi, saya ajak lagi bicara. Ya, pasti bahagia. Jangan kalau miskin kawan, orang kaya pun tidak butuh, tapi kalau diberi senang juga, sah? Iya. Dua-duanya sudah saya coba. Iya, mentraktir yang berpunya dan yang mentraktir yang tidak berpunya, tapi kadarnya tentu beda-beda kan. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, maka kata Nabi, ittaqillah walau wishiqqi tamrah. Takwalah kepada Allah walaupun sedekah dengan sebelah kurma. Qala rahimahullah, qala al-Warawi ay yastaniru wa yatala'la. Jadi bercahaya dan berseri wajahnya. Ka'annahu muzhabah, seperti apa namanya? Seperti emas yang ditimpa matahari. Artinya sesuatu dilapisi emas kemudian ditimpa cahaya. Demikianlah wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha atau kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yanqusu atau min ghairi yanqusa min auzarihim syai'un. Hadis surat tadi siapa perawinya tadi? Masih lupa. Ya baru aja masih lupa. Kalau orang Arab kan masih hafal, kalau orang kita masih lupa. Karena orang Arab sekali dengar langsung hafal, orang kita berkali-kali dengar langsung lupa. Makanya jadinya pertanyaannya masih lupa. Rawahu Muslim. Nah, siapa yang sanna fil islami sunnatan hasanah? Siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnatan hasanah, contoh yang baik, kana lahu ajruha, dia dapat pahalanya, pahala mencontohkan itu, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan tadi, la yanqusu min ghairi yanqusa min ujurihim syai'un, sedikit pun tidak mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kalau dapat ilmu dari ustaz jangan bakhil mengamalkannya. Dia pula yang dapat pahala nanti. Awak yang payah mengamalkan, dia yang dapat pahala. Tidak mengurangi bagian antum. Tapi kalau antum tak amalkan, biarlah sama-sama tidak dapat aja lah ya. Ya kan ada orang, masih ingat kisah ahli hasad dunia kemarin, masih ingat kan di akhir pertemuan kita?
perlombaan hasad sedunia kemarin, masih ingat? Masih lupa juga, ya Allah. Hah? Siapa yang masih ingat? Ada 3 raja hasad dunia berkumpul, berlomba siapa di antara ketiganya yang paling hasad. Masih lupa deh? Masih lupa? Subhanallah. Saya ulang lagi ya. Nah, jadi orang yang, ini contohnya, orang dapat kebaikan saja dia hasad, dapat pahala hasad. Jadi 3 orang bertemu, siapa di antara mereka yang paling hasad? Faqala al-awwal, ini dikisahkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam As-Silafi dalam At-Tuyuriyat. Lalu katanya saya paling hasad. Saya pertama bilang saya paling hasad. Gimana hasadnya antum? Qala ma tamannaitu an af'ala bi ahadin khairan qat. Saya tak pernah bercita-cita, berniat, berangan-angan membuat kebaikan pada seorang pun. Masya Allah, berniat aja tak pernah berbuat baik pada orang lain. Ada di sini? Hah, yang masuk nominasi? Tak pernah berniat berbuat baik pada orang lain. Ada? Hah? Tak ada ya? Serius ini? Ada hadiahnya. Kalau antum menang ada hadiahnya. Nah, taib. Yang kedua, ketawa sambil mencemoohnya. Anta ahsanu ahli dunia. Kalau begitu antum tidak perlu berhak masuk putaran selanjutnya. Masih menjadi manusia terbaik. Kalau dia heran, masih ada lagi yang lebih hasad dari saya. Kata yang kedua ada. Apa itu? Ana ma tamannaitu ayyaf'ala ahadun bi ahadin khairan qad. Saya tidak pernah berkeinginan seseorang berbuat baik pada orang lain. Kalau tadi kan dia, ini nengok orang lain buat baik pada orang lain saja dia dengki, tidak mau dia, tidak pernah dia berkeinginan seperti itu. Padahal tidak ada merugikan dia sama sekali. Sah? Yang ketiga, terbahak-bahak dia ketawa. Antum khairu ahli dunia. Kalau begitu kalian berdua masih orang terbaik di dunia. Ada yang lebih hasad dari itu? Ada. Ana aktsarum hasadan. Apa itu? Jawabannya, ana ma tamannaitu ayyaf'ala ahadun bi khairan qat. Saya tidak pernah berkeinginan orang berbuat baik pada saya. Masya Allah. Tadi yang pertama, saya berbuat baik pada orang lain. Tentu ada sesuatu yang dikeluarkannya, sah? Yang kedua enggak, lebih tinggi lagi. Orang lain buat perbuatan kebaikan pada yang lain, enggak suka dia. Yang ketiga, orang lain buat baik sama dia, enggak suka. Ada lagi yang bisa melampauinya, membaca rekor ini? Wih, ada. Saking hasadnya, tidak mau dia orang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sebab apa? Nanti dia dapat pahala. Allah. Walaupun dia sebenarnya dapat kebahagiaan di situ. Begitulah hasad. Auzubillah. Olehnya, makanya hasad itu tak akan pernah berkumpul pada dada orang beriman. Bila iman ada, hasad pergi. Kalau hasad datang, iman hilang. Makanya hasad jangan dipupuk dah. Nah sekarang orang yang mencontohkan kebaikan dalam Islam, Allah berikan pahala mencontohkan dan pahala orang yang mencontoh tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh tadi. Berarti dapat berapa dia? Dapat dua pahala mengajak dan pahala diikuti. Oleh sebab itu maka kita harus berbahagia. Semakin banyak orang yang mengikuti yang kita ajarkan, maka semakin banyak peluang kita mendapatkan kebaikan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dan Allah. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah."
barang siapa yang mencontoh ke dalam Islam contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, dia menanggung dosanya. Kemudian wa wizru man amilah biha, dan dosa orang yang mengamalkannya. La min ghairi yanqusa min auzarihim syai'un, tak sedikit pun mengurangi dosa orang yang mengerjakan tadi. Oleh sebab itu kita dihadapkan dua pilihan, contohkan yang baik atau contohkan yang buruk. Baik, hadis ini boleh nggak dijadikan dalil sebagai adanya bid'ah hasanah? Hah? Boleh nggak? Kok tidak? Kan sunnah hasanah contoh yang baik, kemudian sunnah sayyi'ah contoh yang buruk. Berarti ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Gimana? Ayo. Kan Nabi menyebutnya siapa mencontohkan sesuatu yang tak pernah dicontohkan Nabi. Ini katanya. Sah? Berarti dia dapat pahala mencontohkan kebaikan. Tapi kalau yang dicontohkan keburukan dapat dosa. Gimana? Ini menjadi dalil bahwa ada bid'ah hasanah. Siap? Kalau enggak jawab. Hah? Kenapa enggak? Iya, itu dalil umum, dikhususkan dengan dalil ini. Antum cik hadis dapetnya. Wahabi itu hadisnya satu aja, kullu bid'atin dhalalah. Nah, gimana? Azan kita dulu ya. Azan dulu. Nanti selepas azan kita coba berdiskusi lagi. Nah, silakan. Allah berallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la
haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-waqti was-salati al-qa'imah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tadi boleh tak dijadikan? Kata Syekh tak boleh. Saya boleh. Umumnya ditaksis dengan hadis ini. Nah, gimana? Berubah nampak kena syubhat dan tua. Baik, saya tidak mengetahui ada yang mengatakan hadis ini sebagai dalil untuk boleh bid'ah hasanah kecuali ahli bid'ah. Kecuali ahli bid'ah. Sebab jelas di situ kaum muslimin dan muslimat yang dimaksud dengan kata pertama, yang pertama sunnah. Baik, antum katakan sunnah menurut bahasa adalah jalan yang baru, jalan yang dirintis. Nah, sekarang bid'ah juga sesuatu yang baru dan juga dirintis. Sahih? Baik. Nah, kenapa tidak boleh? Nabi membaginya di sini, yaitu jalan baru yang dilalui, karena makna daripada as-sunnah adalah at-tariq al-masluk, jalan yang dilalui. Tadi jalan lalui ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sekarang bid'ah juga seperti itu. Ada yang baik, ada yang ada yang baik, ada yang buruk. Tuan-tuan tak percaya ya? Carilah kamus bahwa al-ibtida adalah al-ibtida. Itu memulai. Dan di antara makna al-bid'ah adalah al-husn wal-raunaq, sesuatu yang indah dan bagus. Dan bid'ah secara bahasa, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, terbagi dua, mahmuda wa mazmumah, terpuji dan tercela. Nah, gimana? Berarti ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, dan maknanya sama. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Baik. Tidak bisa diterima atau bisa ditolak? Kayaknya harus diterima nampaknya. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini Nabi menyebut sunnah dalam makna istilah atau makna bahasa. Dari mana antum tahu?
Sunnah bersedekah sunnah syar'iyah. Kita disunnahkan bersedekah. Istilah syar'i atau istilah lugawi? Syar'i. Bersedekah sunnah apa tidak? Sunnah kan? Berarti makna syar'i. Dah bahasa nyerah nampaknya. Baik, ma'asyiral ikhwan. Bukti bahwa di sini yang dimaksud adalah makna bahasa karena diberi sifat sayyi'ah, diberi sifat buruk. Sedangkan sunnah menurut syar'i, sunnah menurut istilah, boleh tidak disifat sunnah Nabi itu buruk? Saya ulang, sunnah Nabi ada yang baik, ada yang buruk. Nih, terbalik lagi. Ini kayak tak suka ditanya, tuan-tuan. Kenapa ya? Terbiasa nerimo aja. Nah, sunnah Nabi boleh tidak disebut sunnah sayyi'ah? Kenapa? Karena tidak ada sunnah Nabi yang tidak baik. Nah, ketika Nabi menjadikan di sini sunnah sayyi'ah dan ada sunnah hasanah, berarti yang dimaksud adalah makna bahasa. Sebab sunnah Nabi tak disebut dengan sunnah sayyi'ah. Oleh sebab itu, kalimat sunnah di sini baik diartikan dengan semakna dengan bid'ah atau diartikan dengan semakna dengan hadis, tapi maknanya lah makna bahasa. Tidak mungkin makna istilah. Sebab sunnah Nabi tak disebut sunnah sayyi'ah. Semua sunnah Nabi adalah hasanah. Dan sebaliknya, semua bid'ah adalah sayyi'ah. Kecuali bid'ahnya Nabi. Tak terima nampaknya. Nabi tak ada buat bid'ah. Woi. Nabi tak ada buat bid'ah. Serius. La ilaha illallah. Inilah tuan-tuan. Nabi tukang buat bid'ah. Tapi secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, Nabi anti bid'ah. Demikian juga di sini. Nabi secara bahasa menyebut ada sunnah sayyi'ah. Tapi secara istilah tidak ada sunnah Nabi yang sayyi'ah. Paham? Walaupun secara bahasa makna keduanya bisa sama, tetapi setelah menjadi istilah, bid'ah secara jadi istilah, kullu bid'atin dalalah. Sunnah secara jadi istilah, kullu sunnatin hasanah. Dah bisa diterima? Alhamdulillah. Kalau itu kita sudahi sampai di sini dulu. Ya, kalau dah bisa kan dah aman, kita dah namanya kita cukupkan sampai di sini. Besok kita sambung lagi. Sah? Ya? Dah rela tuh? Dah paham? Belum? Seulang lagi. Makna al-bid'atu was-sunnatu secara bahasa bisa bermakna sama di antara makna-maknanya. Di antara makna sunnah itu suatu jalan baru yang dibuat, suatu jalan baru yang dilalui, belum dilalui orang sebelumnya secara bahasa. Tapi secara istilah, oleh sebab itu maka sunnah secara bahasa disebut dengan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Karena jalan itu ada jalan baik, ada jalan buruk. Ada jalan baik, ada jalan buruk secara bahasa. Tapi ketika sunnah digunakan sebagai istilah, apa dia maksud sunnah menurut istilah? As-sunnatu menurut istilah syar'i apa?
Tidak bajus ya. Ketika disebut as-sunnah, sunnah siapa yang dimaksud? Sunnah Nabi. Tidak ada orang bilang as-sunnah warada fi sunnati, bahwa yang dimaksud adalah fatwa Dasman. Tidak ada. Bahkan warada fi sunnati maksudnya perkataan Abu Bakar juga tidak. Kalau yang dimaksud adalah fatwa Abu Bakar, maka mesti disebutkan sunnatu Abi Bakrin atau sunnatu Umar atau sannahu Umar. Tapi kalau sunnah disebut secara mutlak, pasti maksudnya sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi terdiri dari berapa bagian? 4. Sebutkan. Satu sahih, 2 palsu, hasan, 3 dhaif, terus 3-nya 3 nampaknya dhaif. Sunnah Nabi adalah yang dinisbatkan ke Nabi. Sunnah Nabi yang berasal dari Nabi terbagi berapa? Bagi 3. Perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Takrir, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Nah, yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi, boleh tidak disebut dengan sunnah sayyi'ah? Berarti di sini yang dimaksud Nabi adalah sunnah menurut bahasa. Kalau masih disebut sifatnya sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, ketahuilah bahwa yang dimaksud adalah sunnah menurut bahasa. Bid'ah. Apa makna bid'ah? Sesuatu yang baru juga, yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka dikatakan fulan minal mubdi'in, si fulan itu adalah orang yang pakar dan selalu menjadi penemu. Makanya ibtida itu, al-ibda itu adalah temuan yang bagus dan indah. Disebut fulan ibda, hasil karyanya bagus. Misalnya antum lihat lukisan, Masya Allah, hadal rasmu minal ibda. Ini tulisan sangat lukisan sangat indah. Wa sahibuhu mubdi', dan pelakunya yang melakukannya adalah orang yang sangat ahli. Nah, atau misalnya Masya Allah, masjid ini fihi lamasatul ibda', masjid ini ada sentuhan-sentuhan keindahan. Nah, itu ibda' indah yang belum dilihat sebelumnya, yang tak pernah ada sebelumnya. Oleh sebab itu bid'ah menurut bahasa disebut dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau sudah jadi istilah syar'i, bid'ah itu adalah bid'ah itu adalah lawan sunnah. Artinya dari Nabi namanya sunnah, dari selain Nabi namanya bid'ah. Dari Nabi namanya sunnah, dari selain Nabi namanya bid'ah. Nah, kalau itu datangnya dari Nabi secara bahasa, tidak pernah dibuat orang, tapi dilakukan Nabi, dibuatnya secara bahasa, disebut apa tadi? Bid'ah. Secara bahasa bid'ah, dia yang memulai. Jelas? Tapi secara istilah, boleh tidak perbuatan Nabi disebut dengan bid'ah? Boleh tidak perkataan Nabi disebut bid'ah? Boleh tidak persetujuan Nabi disebut bid'ah? Tidak. Sebab kalau seandainya disebut bid'ah, Nabi adalah da'i ahli bid'ah. Tidak kalian mengatakan bahwa Nabi adalah pimpinannya ahli bid'ah, imamnya ahli bid'ah. Jelas? Makanya ahli bid'ah, kalau ditanya siapa imamnya, enggan mereka menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi. Ahli bid'ah bila ditanya siapa imamnya dalam beragama, pasti jawabannya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah menyampaikan siapa imamnya. Kalau pengikut tarekat, misalnya tarekat Tijaniyah, imamnya
At-Tijani, atau Qushairiyah, Imam Al-Qushairi, atau berakidah Asy'ariyah, imamnya Abul Hasan Asy'ari. Tapi Ahlussunnah kalau ditanya siapa imamnya? Siapa imamnya? Wih, ternyata tidak ada ahli sunnah di sini nampaknya. Ahli sunnah, siapa imamnya? Imamus sunnah. Siapa imamus sunnah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahli sunnah dimanapun sama manhajnya. Tapi ahli bid'ah beda kota, beda manhajnya, beda kampung, beda caranya. Makanya jelas, jadi as-sunnatu menurut bahasa dengan as-sunnah, ad-bid'ah menurut bahasa sama-sama disifati dengan hasanah dan sayyi'ah. Tetapi kalau sudah jadi istilah syar'i, sunnah tak boleh disebut sunnah sayyi'ah. Sahih? Karena sunnah Nabi semuanya hasanah. Sebaliknya bid'ah menurut istilah tidak ada yang hasanah kecuali menurut ahli bid'ah. Tidak ada bid'ah yang hasanah menurut istilah, tapi menurut bahasa ada. Makanya semua yang diriwayatkan dari para imam seperti Imam Syafi'i membagi bid'ah kembalinya kepada bahasa. Di mana antum paham? Baca perkataan beliau sampai selesai. Jadi ambil yang setumpuk itu aja. Jadi perkataan Imam Syafi'i menafsirkan perkataan Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Al-bid'atu wa minal ma'rufi anna al-bid'ata fi lisanil Arab, maklum dalam bahasa Arab, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu terbagi dua. Dari muqaddimah sudah disebutkan menurut lisanul Arab. Apa makna lisanul Arab? Bahasa Arab. Berarti dia sedang mendefinisikan bahasa. Jelas? Mazmumatun wa mahmuda. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Lalu dia jabarkan lagi, makanat tuwafiqu al-kitabah, yang sesuai dengan Al-Quran, was sunnah, sesuai dengan as-sunnah, wa ajma'a wattafaqa alaihi al-ummah wa la khilaf li wahidin fi hadha fahiya na'am, maka dia terpuji. Jadi syaratnya oleh beliau bid'ah hasanah itu, satu, mengikuti Al-Quran, dua, mengikuti as-sunnah, yang ketiga ijma', tidak ada khilafnya. Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan ijma' dilakukan oleh umat Islam, itu sunnah istilah bid'ah menurut bahasa atau menurut istilah? Menurut bahasa. Artinya pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu adalah menurut bahasa. Karena kalau sudah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' dilakukan, tidak ada khilafnya, kembali kepada sunnah, bukan bid'ah lagi namanya. Sebut dalilnya jelas. Jadi perkataan Imam Syafi'i jelas, walaupun sebenarnya dari sisi sanad tidak sahih perkataan itu dari Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Tidak bodoh. Nah, riwayat itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan, dan diriwayatkan pula oleh At-Tartusi dalam As-Sunnah, dalam Al-Bidah, kemudian Ibnul Hajj dan sebagainya. Tapi yang riwayat yang pakai sanad adalah Baihaqi rahimahullah taala, di dalam sanadnya terdapat Ibrahim Al-Atashi. Ibrahim bin Abdullah Al-Atashi rajulun dhaif. Kemudian di dalam sanadnya terdapat rajulun majhulun. Yang majhul tidak diriwayatkan kecuali oleh Ibrahim Al-Atashi daripadanya. Muridnya lemah, gurunya tidak joleh. Maka hadisnya atau riwayatnya sangat lemah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa itu tendoloyo? Saya pun ada rapat setelah ini. Ya, bertemulah hajat tuan-tuan nak rehat, hajat saya nak rapat. Oleh sebab itu sekarang kita berpisah dulu ya. Sampai jumpa kembali kalau sempat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi udah jelas tadi itu sudah paham? Enggak paham nanti tanya sama Abang Tia, sama Ustaz ya. Kalau dia enggak paham suruh nelpon saya. Nah, bismillah. Terima kasih dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.